Dia pegang-pegang terus, tapi Bu Indah ini masih ngomong dalam hati. Dia mengucapkan dalam hati, kok kayak kain. Ternyata di sebelahnya ini ada yang nyauti. Itu kain pocongku, Mbak. Begitu mau sampai rumah, dia kaget. Langsunglah dia ngerem secara mendadak, karena dia ngelihat ada sosok pocong Siska ini sudah berdiri persis di depan rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Bu Cindy yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekitaran tahun 2014 itu ada cerita viral, teman-teman. Jadi di sebuah daerah di Jawa Tengah, ini pernah terjadi teror pocong. Di mana waktu itu setelah maghrib, orang-orang ini sudah nggak mau keluar. Jadi mereka ketakutan karena teror pocong ini. Nah, tentu ada sebabnya kenapa sampai daerah mereka atau desa mereka itu diteror sosok pocong. Nah, di tahun 2014 itu, Bu Cindy, pengirim cerita ini, menceritakan tentang keadaan yang ada di desanya. Bu Cindy mengirimkan cerita ini, dan semua namanya itu disamarkan, termasuk Bu Cindy juga memakai nama samaran, karena sampai hari ini, cerita ini masih membekas di masyarakat desa sana, dan juga kemungkinan masih ada saudara-saudara yang bersangkutan masih tinggal di daerah sana. Waktu itu Bu Cindy ini punya seorang teman, namanya kita sebut Siska. Nah, sebenarnya Mbak Siska ini umurnya itu seumuran kakaknya Bu Cindy. Tapi Siska senangnya itu bergaul dengan Bu Cindy ini. Apapun yang dialami oleh Siska, entah itu masalah pribadi, masalah dengan kekasihnya maupun dengan masalah keluarganya, dia selalu nyaman cerita ke Bu Cindy. Jadi Bu Cindy ini tempat curhatnya Siska. Meskipun umurnya lebih tua Siska tentunya. Nah, berjalannya waktu, setiap ada apapun, Siska selalu cerita ke Bu Cindy. Sampai Bu Cindy ini tahu semualah cerita Siska, luar maupun dalam. Bahkan penyakit yang dialami Siska, Bu Cindy pun tahu. Jadi waktu itu Siska ini sudah punya sakit diabetes, sudah punya sakit gula, dan seringkali dia juga berobat ke rumah sakit. Tapi dia sendiri juga nggak bisa menjaga pola makan. Nah, selain daripada itu juga, dia ini punya masalah keluarga. Sudah lama sekali orang tua Siska itu bercerai, dan semenjak orang tuanya bercerai, ayahnya ini menikah lagi, punya keluarga baru, ibunya pun juga seperti itu. Ibunya Siska sudah punya keluarga baru, dan sudah fokus di keluarganya sendiri. Semenjak itulah, Siska ini tinggalnya itu bersama adik-adiknya, dan dia mau nggak mau harus menanggung hidup adik-adiknya. Nah, berjalannya waktu, Bu Cindy ini kaget karena mengetahui bahwa Siska ini menjadi seorang PSK. Nah, di situ Siska terang-terangan dia nyaman dengan profesinya itu. Bahkan dari dia menjadi PSK itu, dia bisa dapat banyak uang. Nah, sepengetahuan Bu Cindy sendiri, Siska ini pelanggannya itu selalu cowok-cowok yang menengah ke atas. Dan memang diakui Bu Cindy,
Siska ini selalu membawa pelanggan-pelanggan itu yang keren-keren, ganteng, dan dia juga sering juga tamu-tamunya ini adalah seorang bule, sering juga dia seperti itu. Nah, di situ ada seorang laki-laki namanya Bayu. Sudah lama banget Bayu ini naksir Siska. Tapi gimana ceritanya Bu Cindy juga nggak tahu, karena menurut Bu Cindy sendiri Bayu ini orangnya juga nggak ganteng-ganteng banget. Dia juga bukan anak orang kaya. Dan setiap harinya Bayu ini kerjanya di terminal. Nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba Siska dan Bayu ini menikah. Jadi perlu diketahui bahwa Bayu ini sudah tahu bahwa Siska adalah seorang PSK. Tapi Bayu tetap menikahi Siska. Akhirnya terjadilah pernikahan ini. Dan setelah Siska dan Bayu ini menikah, Siska itu membeli rumah baru yang lokasinya nggak jauh dari pemakaman yang ada di sana. Semenjak menikah itulah Bayu dan Siska ini tinggal di rumah baru tersebut, dan rumah orang tua Siska ini jadinya kosong. Nah, pas tinggal di sana, Bayu sudah jarang banget kerja di terminal. Mungkin menurut orang-orang, Bayu ini tahu bahwa penghasilan Siska ini lebih banyak dari Bayu, jadi membuat Bayu itu malas-malasan kerja. Dan semenjak saat itu, dia ini kayak benar-benar mengandalkan Siska untuk masalah ekonomi. Nah, sehari-hari yang dilakukan Bayu, dia kumpul dengan anak-anak yang suka mabuk, suka main judi, dan biasanya orang-orang ini mereka judi dan juga mabuk-mabukan itu di tengah pemakaman, terutama di malam hari. Biasanya setiap malam ketika Siska selesai bekerja menemani pelanggan-pelanggannya itu, dia pulang itu selalu dini hari, dan kadang juga subuh, kadang juga pagi hari ketika matahari terbit. Suatu ketika Siska pulang ke rumah, dia mengetahui bahwa lemarinya ini sudah dibobol. Tapi Siska tahu bahwa yang bobol ini bukan maling, pasti Bayu, suaminya sendiri. Siska juga tahu bahwa Bayu ini suka judi, suka minum-minuman keras, bahkan juga suka narkoba. Nah, ketika mengalami hal ini, dia juga curhat ke Bu Cindy. Dia cerita bahwa Bayu nyolong perhiasannya, ngambil uang-uangnya, dan pasti digunakan untuk judi dan juga membeli narkoba. Nah, Bu Cindy juga nggak terlalu banyak ngasih nasihat ke Siska. Karena beliau sendiri ini juga punya keluarga. Bu Cindy waktu itu juga sudah punya anak, sudah ngurusi suami dan keluarganya. Jadi dia nggak terlalu bisa ngasih pendapat ke Siska. Apalagi Bu Cindy tahu bahwa Siska ini adalah seorang PSK. Nah, apapun yang dilakukan Siska, Bu Cindy menjaga betul jangan sampai Siska ini tersinggung. Dia juga sudah tahu gimana latar belakang keluarganya. Memang kasihan banget Siska. Dari sejak dia masih muda itu dia sudah ditinggal orang tuanya, dan orang tuanya ini kayak cuek banget kepada Siska. Mungkin inilah yang membuat Siska itu akhirnya kurang perhatian, dan dia cari perhatian di luar, dan ujung-ujungnya dia jadi PSK. Nah, semenjak saat itulah Siska ini malah semakin sering curhat ke Bu Cindy. Nah, tiba-tiba pada suatu sore dikabarkan bahwa Siska ini masuk rumah sakit. Entah penyakitnya, diabetesnya ini lagi tinggi atau gimana. Yang jelas waktu itu Siska dirawat di rumah sakit, dan Bu Cindy waktu itu bersama ibu-ibu PKK yang lain jenguk ke rumah sakit. Ternyata yang membuat Bu Cindy dan juga ibu-ibu PKK ini kaget, ketika waktu itu mereka melihat kondisi Siska ini ternyata parah. Sakitnya ini nggak biasa. Dan ketika mau masuk ke ruangan Siska, mereka hanya diperbolehkan 2 orang. Selebihnya nunggu di luar. Nah, waktu itu giliran Bu Cindy dan kakaknya Bu Cindy, namanya Mbak Indah. Mereka berdua masuk, dan mereka berdua ini kaget ngelihat Siska. Loh, Siska kok kayak gini? Wajahnya itu agak lebih kurus, dan tercium aroma yang nggak enak lah. Aromanya itu busuk banget. Nah, di sini ada sebuah kejadian yang menurut Bu Cindy dan kakaknya Bu Cindy ini aneh banget. Kejadiannya itu, jadi Siska ini terbaring di tempat tidur, terus dia ini kan pakai selimut. Tiba-tiba selimut itu tersingkap. Kayak bener-bener ada yang narik. Terus mohon maaf, akhirnya kelihatan bagian bawahnya Siska. Disitulah dengan jelas Bu Cindy dan kakaknya Bu Cindy ini ngelihat, mohon maaf, alat kelamin Siska ini itu bener-bener kayak kemerah-merahan, kayak daging yang membusuk. Dan baunya atau aromanya itu benar-benar busuk. Sampai waktu itu Bu Cindy ini mau muntah. Dan di situ Bu Cindy juga ngelihat di bagian selangkangan Siska itu ada kayak lubang-lubang kecil. Jadi terlihat luka banget. Nah, kemudian dari situ Bu Cindy ini ngomong ke kakaknya, "Mbak,
Itu kenapa Mbak? Kok kasihan banget itu Siska kok kayak gitu? Nggak tahu, aku juga baru tahu ini. Jadi mereka berdua baru tahu saat itu. Karena sebelumnya Bu Cindy dan kakaknya, dan juga ibu-ibu BKK yang lain, mereka tahunya bahwa Siska ini sakitnya diabetes. Nggak tahu penyakit Siska yang lain. Barulah dari situ dia dapat informasi dari pihak rumah sakit bahwa Siska ini juga punya sakit HIV atau AIDS juga. Nah, semenjak saat itulah kemudian Siska ini jadi pergunjingan warga. Dan beberapa orang juga memaklumi, ya karena memang profesinya Siska ini adalah seorang PSK. Wajar kalau dia kena HIV AIDS. Nah, dari situlah, karena warga ini juga merasa kasihan. Siska nggak punya keluarga. Bagaimanapun juga, ya kita inilah keluarganya Siska. Apapun yang terjadi dengan Siska, kita harus nomor satu yang mendampingi. Nah, setelah dia keluar dari rumah sakit, nggak lama setelah itu dia dirawat lagi, masuk rumah sakit lagi. Nah, sampai tiba-tiba waktu itu Bu Cindy ingat betul di tahun 2014 di bulan Agustus. Jadi kondisinya itu Hari Raya Idul Fitri. Beberapa orang ada yang mudik, ada juga yang masih tetap tinggal di desa tersebut. Pagi itu ketika Bu Cindy dan keluarga mau sholat Id, Bu Cindy sengaja mampir ke rumah Siska, ngajak Siska untuk sholat Id. Nah memang waktu itu kondisi Siska ini memang masih sakit. Tapi Bu Cindy pengen banget ngajak di momen yang seperti itu, ngajak Siska supaya ikut sholat Id. Toh juga ini cuma 1 tahun sekali. Nah berangkatlah Bu Cindy menuju ke rumah Siska, diajaklah, Sis ayo sholat Id yuk. Bu Cindy tahu kondisi Siska ini kondisinya memang sudah agak berat. Dia untuk berdiri pun agak susah. Jadi waktu itu Bu Cindy nggak maksa. Tapi Siska ini mau. Ya ayo aku pengen sholat. Ayo sholat. Jalanlah mereka menuju ke lapangan. Terus mereka melaksanakan sholat Id. Setelah itu Siska kembali pulang ke rumah. Bu Cindy kembali ke keluarganya. Ya beliau ini lebaran bersama keluarganya sendiri. Dan Bu Cindy sudah nggak tahu Siska ini bersama siapa. Mungkin bersama saudaranya. Yang ada di pikiran Bu Cindy waktu itu seperti itu. Dan sampai sore harinya Bu Cindy nggak kembali ke rumah Siska. Dan waktu itu adzan Isya berkumandang, Bu Cindy menuju ke masjid, beliau sholat, dan setelah sholat, beliau keluar masjid. Beliau ini didatengin 3 orang pemuda, anak-anak Karang Taruna sana. Bu Cindy, itu loh temennya sampean. Siapa? Siska, Mbak Siska itu loh, sakratul maut. Ya Allah, astagfirullah, yang benar kamu kalau ngomong. Iya Mbak, sampean ke rumahnya aja. Sudah banyak orang di sana. Nah singkatnya, Bu Cindy ini datang ke rumah Siska. Di situ Bu Cindy juga kaget loh, ini kok banyak orang. Banyak tetangganya yang kumpul di sana, termasuk ibu-ibu PKK juga sudah kumpul di situ. Terus begitu Bu Cindy masuk rumahnya Siska, tambah beliau kaget ketika ngelihat ibunya Siska sudah ada di sana. Karena sebelum-sebelumnya memang ibunya Siska ini lebih sibuk dengan keluarga barunya. Nah, Bu Cindy ini tetap mikir, mungkin ini momen lebaran, makanya ibunya Siska ada di sini. Terus kok pas kebetulan di momen tersebut Siska ini mengalami sakratul maut ini. Akhirnya di situ Bu Cindy tanya, loh ini kenapa kok rame banyak orang, apalagi ada seorang kiai. Ini kiai bukan berasal dari desa situ. Tentu waktu itu Bu Cindy tanya, Bu ini kenapa kok ada Pak Kiai? Dari situ orang-orang ini ibu-ibu menjelaskan, tadi kata ibunya Mbak Siska, Pak Kiai ini sengaja didatangkan untuk mengeluarkan susuk-susuk yang ada di tubuhnya Mbak Siska. Supaya Mbak Siska ini meninggalnya itu dengan tenang. Lah tentu Bu Cindy ini kaget. Astagfirullahaladzim, selama ini Bu Cindy itu berteman dengan Siska. Siska ceritanya selalu ke Bu Cindy, curhat apapun ke Bu Cindy. Tapi untuk satu hal ini, di mana Siska memasang susuk, Bu Cindy sama sekali nggak tahu. Akhirnya Bu Cindy pun menemani masuk ke dalam kamar. Terus di situ ada Pak Kiai. Pak Kiai ini sebelumnya sempat ngomong ke ibu-ibu PKK, termasuk ke hadapan Bu Cindy juga. Ibu-ibu, ini seperti yang jenengan ketahui bersama bahwa Mbak Siska ini punya susuk di tubuhnya. Ini saya mau mengeluarkan susuk-susuknya, tolong dibantu ya. Mungkin nanti ada di area-area yang saya tidak bisa memegang, nanti ibu-ibu yang mewakili. Di situ memang Bu Cindy sudah menjelaskan dari awal bahwa beliau ini penakut.
beliau langsung bilang, Pak Kiai saya nggak mau ikut. Saya ini orangnya penakut banget. Dan saya itu orangnya jijian. Oh ya nggak apa-apa, yang berani aja. Ternyata ditunggu sampai sekitar 2 menit. Nggak ada yang mengacungkan diri. Nggak ada yang menawarkan diri. Pun begitu dengan ibunya Siska. Beliau pun juga tidak menawarkan diri untuk menemani Pak Kiai. Akhirnya dari situ Pak Kiai bingung. Ini kalau beliau sendirian tentu nggak bisa. Karena Siska ini bukan mahromnya. Akhirnya setelah sekian lama, sekitar 15 menit kemudian, kondisi Siska ini semakin parah. Dia itu matanya melotot ke atas, tarik nafas yang panjang. Jadi kelihatan banget kalau dia ini benar-benar sakratul maut. Ngelihat kondisi Siska yang seperti ini, ibu-ibu PKK akhirnya mau nggak mau memaksakan diri, menawarkan diri untuk membantu Pak Kiai mengambil susuknya dari Siska itu. Terus Pak Kiai menjelaskan, ini ada air ini sudah didoakan santri-santri saya, juga termasuk sudah saya doakan, nanti saya bantu untuk mengeluarkan susuk yang ada dalam tubuh Mbak Siska. Nah sekarang, tolong saya diwakili, tanya ke Mbak Siska, susuknya itu di mana aja? Karena saya yakin susuk Mbak Siska ini nggak cuma satu. Oh iya ya Pak Kiai, masuklah mereka dengan kondisi Siska yang sudah benar-benar sakratul maut. Dia diajak ngomong, Sis, Mbak Siska, ini loh ada Pak Kiai, tolong kamu jujur ya Nduk. Siska ini cuma menganga mulutnya dan melihat ke arah atas. Jadi ibu-ibu ini mencoba ngomong dengan pelan banget. Mbak Siska jujur ya, susuknya di mana aja? Mbak Siska masih ingat nggak masang susuk di mana aja? Terus akhirnya Siska ini ngomong, di mata, bibir. Terus dia nunjuk, mohon maaf, di arah payudara. Setelah itu dia nggak bisa ngomong lagi, kecuali dia cuma nunjuk. Akhirnya Siska ini nunjuk di bagian belakang, alias yang ada di pantat. Nah, terakhir kalinya, Siska nunjuk ke arah kelaminnya sendiri. Jadi itulah susuk-susuk yang sengaja dipasang Siska ketika dia masih hidup itu. Dan kala itu, ketika Siska menunjuk ke arah mata, ibu-ibu ini kemudian membacakan doa, berikut juga Pak Kiai membaca doa, dan air tadi itu langsung diusapkan ke arah mata. Dan yang terjadi di sana, orang-orang itu melihat ada seperti jarum emas yang keluar dari arah matanya Siska. Gak lama setelah itu, ketika Siska nunjuk ke arah bibir, mereka semua juga membacakan doa dan membasuhkan air ke arah bibirnya Siska. Dan dari situ juga keluar semacam jarum emas kecil banget. Itulah susuk-susuk yang dipasang oleh Siska. Kemudian dilanjutkan dengan di arah payudara. Keluar juga ada 2 biji jarum emas. Dan setelah itu di bagian pantat dan di bagian kelamin. Setelah keluar semua, singkatnya, gak lama setelah itu Siska ini meninggal. Dan setelah Siska itu meninggal, ibu-ibu ini sepakat untuk membawa Siska menuju ke rumah sakit. Karena beliau juga takut, orang-orang ini ibu-ibu takut. Yang pertama karena Siska ini HIV AIDS. Mereka nggak mau mengurusi jenazah dari Siska, takutnya ada sesuatu virus atau apa yang mungkin bisa menular. Karena mereka semua ini awam dalam hal ini, akhirnya mereka semua sepakat dan atas usul dari Bapak Ketua RT juga, jenazah Siska ini dibawa ke rumah sakit, biar yang ngurusi rumah sakit. Akhirnya setelah dibawa ke sana, kira-kira 5 jam kemudian, jenazah Siska ini dibawa kembali ke rumah untuk dimakamkan, tapi kondisinya sudah dalam peti. Nah, menurut beberapa orang-orang yang paham di sana, mereka bilang, ini kan muslim, janganlah pakai peti, sudah langsung dilepas saja petinya. Begitu peti ini dilepas, jenazah dikeluarkan, mereka kaget karena jenazah Siska itu dibungkus kain, kayak persis dilaminating, rapat banget. Karena menurut keterangan dari pihak rumah sakit, kondisi Siska itu benar-benar pendarahan. Jenazahnya itu mengalami pendarahan, darah itu mengucur terus, mohon maaf, dari arah vaginanya itu keluar terus darah. Inilah yang membuat akhirnya setelah jenazah Siska ini dibungkus kain kafan, dibungkus lagi dengan plastik yang benar-benar rapat, supaya darahnya itu tidak mengucur. Jadi ketika jenazah Siska yang sudah terbungkus dengan plastik ini dikeluarkan dari peti, mereka semua itu masih bisa mencium aroma busuknya. Dan mereka masih bisa ngelihat pocong ini sudah basah dengan darah. Akhirnya dari situ warga sepakat, sudah yuk, ayo dibawa ke kuburan, ayo sekarang. Kasihan ini jenazahnya.
Dibawalah rame-rame menuju ke pemakaman. Di situ liang lahat ini ternyata mengalami kendala. Orang-orang yang ada di kuburan yang sudah menggali liang lahat untuk jenazah Siska ini, mereka bilang liang lahatnya ini keluar air, Pak, dan airnya keruh dan baunya itu busuk kayak air got. Lah mereka semua heran, padahal ini musim kemarau. Kok bisa ada keluar air seperti ini? Cobalah ambil apa, ember atau apa ini, cepat, kasihan ini jenazahnya. Nah, mereka berusaha. Sejak lama itu mereka mengeluarkan air yang berbau got itu tadi. Tapi air yang berbau got ini terus keluar dari liang lahat Siska. Terus dari situ ada beberapa warga yang punya pompa air untuk nyedot air dari bawah, dibawa menuju ke pemakaman. Setelah air ini disedot, ternyata keluar lagi, terus seperti itu. Dan hampir 1 jam kejadian ini terjadi, kemudian warga sepakat, ya sudahlah, mau nggak mau ini dimasukkan peti lagi, terus taruh di bawah, langsung dikasih pemberat, supaya jenazahnya ini nggak mengambang. Nah, inilah yang terjadi dengan jenazah Siska. Akhirnya jenazahnya dimasukkan dalam liang lahat, dan ditumpuk dengan beberapa batu yang agak besar, supaya jenazahnya ini nggak mengambang karena air yang keluar. Setelah itu, barulah tanah ini dikuburkan ke dalam, dan kemudian dilakukan doa sebentar, para warga pun pulang. Nah, setelah itu, warga ini bertanya-tanya, karena kebiasaan di sana, setelah ada orang yang meninggal, selalu ada tradisi bikin acara tahlilan atau doa bersama, membacakan Yasin maupun tahlil. Tapi yang terjadi dengan Siska, karena dia ini hidup hanya sebatang kara, orang tuanya juga sudah fokus dengan keluarganya masing-masing. Setelah kematian Siska, setelah Siska ini dikuburkan, rumah orang tua Siska ini sepi, lampunya kembali mati dan kayak rumah kosong. Ternyata ibunya Siska sudah kembali pulang ke rumahnya. Inilah yang membuat warga itu miris. Kok kasihan banget Siska ini, sampai dia meninggal kok nggak ada yang ngurusin. Ayo ibu-ibu dikumpulkan semua ini, warga desa kita bikin acara tahlilan untuk almarhumah Siska. Nah, setelah dibicarakan dengan RT setempat dan ibu-ibu PKK juga ibu-ibu pengajian, mereka sepakat, ayolah kita patungan, sudahlah kita aja yang nanggung acara tahlilannya. Akhirnya dibikinlah acara tahlilan dan juga yasinan. Hari pertama berjalan lancar, hari kedua pun juga lancar. Sampai di hari kelima, tiba-tiba waktu itu ada orang-orang itu yang sudah mulai merasa takut. Nggak tahu kenapa. Jadi pengakuan dari mereka ini pas acara yasinan itu, mereka itu kayak mendengar ada suara tangisan perempuan. Ini pengakuan warga seperti itu. Nah, dari situlah mereka sudah mulai agak takut. Dan ternyata benar, di hari kelima setelah acara tahlilan ini digelar, kakaknya Bu Cindy, yang namanya Bu Indah itu, jadi Bu Indah ini sempat ngomong ke Bu Cindy, "Dek, aku tidur rumahmu ya." Nah, Bu Cindy ini kan masih tinggal bersama orang tuanya. Dia juga di situ bersama suami dan juga anak-anaknya. Nah, sedangkan kakaknya Bu Cindy, Bu Indah ini, dia tinggal di rumah bersama suami, sedangkan anak-anak dari Bu Indah ini sudah pada besar dan sudah kuliah semua. Mereka ini semua sudah ngekos di kota. Dan ketika suami dari Bu Indah ini kalau ada pekerjaan keluar kota, otomatis Bu Indah sendirian di rumah. Nah, di hari kelima itu kebetulan Bu Indah ini sendirian. Jadi beliau ngomong seperti itu ke Bu Cindy, "Dek, aku tidur rumah ibu. Temenin aku ya, aku takut." "Oh iya, Mbak." Nah, singkatnya Bu Indah pun tidur di rumah Bu Cindy bersama ibunya Bu Cindy dan juga bersama Bu Cindy dan anak-anaknya. Bu Indah menempati kamar Bu Indah yang dulu. Beliau tidur di situ sendirian, tiba-tiba sekitar jam 11 malam, Bu Indah ini teriak-teriak, "Dek, temenin aku ke toilet, Dek. Mbak takut, Dek." "Walah, Mbak takut apa toh, Mbak?" "Takut, Dek, temenin, Dek." Akhirnya dengan keadaan ngantuk itu, Bu Cindy pun terpaksa menemani Bu Indah menuju ke toilet. Setelah itu, kembalilah mereka. Bu Indah masuk ke dalam kamarnya, Bu Cindy masuk ke dalam kamar ngeloni anak-anaknya. Terus tiba-tiba pas Bu Cindy ini melanjutkan tidurnya, beliau itu terganggu dengan suara tangisan perempuan. Akhirnya Bu Cindy kebangun, ini kok kayak suaranya Mbak Indah. Terus dari situ Bu Cindy ini menuju ke kamarnya Bu Indah tadi, ke kakaknya itu. Didengarkan, "Loh iya, ini kan suaranya Mbak Indah. Kenapa kok nangis, Mbak?"
kenapa kok kamu nangis? Jadi terdengar banget suara Bu Indah ini. Aku takut, aku wedi. Dia ini histeris. Tapi kamar dalam keadaan tertutup. Nah, Bu Cindy ini akhirnya coba buka pintu kamar itu. Ternyata pintu kamar nggak dikunci. Pas Bu Cindy ini masuk, Bu Cindy itu ngelihat kakaknya ini, si Bu Indah ini, kondisinya itu ngeringkuk. Jadi bantal, guling, selimut itu ditutupkan di atas tubuhnya. Benar-benar ketakutan. Dan dia posisinya itu teriak-teriak ketakutan sambil dia nangis. Mbak ini aku, Mbak Cindy. Bu Indah ini masih nggak percaya. Mama, aku takut, aku wedi. Nangis seperti itu. Mbak, ini aku, Mbak. Sampai ibunya Bu Cindy ini pun keluar loh. Kenapa Indah itu? Nggak tahu, Bu, ketakutan. Tak ambil minum. Terus ibunya ini ngambil minum. Ketika Bu Indah ini minum air yang disuguhkan oleh ibunya itu, dia pun nggak berani buka mata. Jadi dia minum sambil dalam posisi matanya itu masih terpejam. Bu Cindy ini terus bilang, Mbak, ini aku sama ibu. Sudah nggak usah takut. Sampai ini kenapa? Nggak, deh, aku takut. Deh, aku nggak mau cerita. Pokoknya sekarang aku temenin tidur bareng. Nah, mau nggak mau, akhirnya Bu Cindy pun ngangkat anak-anaknya menuju ke kamarnya Bu Indah. Malam itu mereka tidur bersama. Jadi sampai pagi hari, Bu Cindy itu memperhatikan kakaknya ini. Ini mbakku ini ketakutan kenapa? Sampai pagi itu tidurnya seperti itu, meringkuk terus, dan badannya ini gemeteran. Baru kali itu Bu Cindy ini menyaksikan Mbak Indah yang seperti itu. Jadi benar-benar Bu Cindy mengakui, ini pasti Mbak Indah ketakutan banget. Tapi apa yang membuat Mbak Indah sampai kayak gini? Nah, pagi itu, tiba-tiba Mbak Indah ini cerita ke Bu Cindy. Dek, dia cerita juga ke ibunya. Malam itu setelah dia diantar oleh Bu Cindy menuju ke toilet, Bu Indah ini balik lagi ke kamar. Gak lama setelah itu tiba-tiba beliau ini pengen buang air kecil lagi. Di situ sebenarnya beliau ini sudah manggil-manggil Cindy. Di temenin aku ke toilet. Dia juga manggil ibunya, Bu. Nah, dua orang ini nggak ada yang bangun. Akhirnya terpaksalah Bu Indah ini menuju ke toilet sendirian. Pas dia kencing, nggak ada perasaan apapun. Jadi dia cepet-cepetan. Jadi pas setelah kencing inilah, tiba-tiba dia mencium ada aroma kapur barus. Aroma kapur barus yang biasa digunakan untuk mayat atau jenazah. Tiba-tiba nggak lama setelah itu dia juga mencium aroma minyak serimpi, minyak yang digunakan orang mati. Nah, posisi dia waktu itu ada di dalam toilet. Dia sudah ketakutan. Akhirnya mau nggak mau, dia cepet-cepetan langsung keluar dari toilet, balik lagi ke kamar. Dan bau kapur barus atau bau kamper ini terus tercium. Bener-bener kondisinya itu kayak di hadapannya ini ada jenazah baru. Jadi dari situlah Bu Indah itu nutup mata, dia sudah mulai ketakutan. Terus pas dia ini berbaring di tempat tidur, tiba-tiba dia ngerasa di ranjangnya itu kayak ada yang duduk, kerasa banget. Nah, disinilah Bu Indah sudah nggak berani buka mata, dia sudah mulai nangis. Dan dia sudah mulai nangis karena dia yakin ini tadi Cindy sama ibunya dipanggil-panggil nggak ada yang bangun. Ini kok tiba-tiba ada yang duduk di sebelahku. Ini siapa? Dan nggak lama kemudian, kejadiannya itu hampir sekitar 5 menit. Sosok ini masih duduk di tempat tidur yang ditiduri Bu Indah itu. Bu Indah nggak berani buka mata sedikit pun. Nah, ada beberapa saat Bu Indah ini tangannya bergerak, terus menempel ke sesuatu. Tangan Bu Indah ini menempel ke sebuah kain. Dipegang-pegang sama Bu Indah. Kok kayak kain apa kok halus gini. Dan waktu itu bau kapur barus ini semakin menyengat. Dia pegang-pegang terus, tapi Bu Indah ini masih ngomong dalam hati. Dia mengucapkan dalam hati, kok kayak kain. Ternyata di sebelahnya ini ada yang nyauti. Itu kain pocongku, Mbak. Langsunglah dari situ Bu Indah ini nangis jerit-jerit, dia loncat sambil dia terus-terusan manggil adiknya dan juga ibunya. Aku takut. Inilah kejadian yang dialami Bu Indah. Dan mau nggak mau, setelah Bu Cindy diceritain seperti itu oleh Bu Indah, kakaknya sendiri, Bu Cindy pun akhirnya cerita ke orang-orang. Loh, kemarin yang katanya ada ibu-ibu ketakutan, ada yang dengar suara perempuan nangis, itu ternyata mbakku juga ngalamin loh. Mbakku itu didatengin malah si Siska ini, dia itu malah ngomong seperti itu.
Nah, akhirnya cerita ini pun nyebar. Warga kampung pun jadi gempar dengan cerita ini. Nah, waktu itu Pak RT pun juga mendengar cerita dari Bu Cindy ini, termasuk juga Bu RT. Mereka mengabaikanlah hal itu. Alah, itu mungkin beberapa warga yang ketakutan aja, akhirnya didatengin sosok pocong yang merupai Siska. Jadi Bu RT cuma menganggap hal ini, ya mungkin mereka ini ketakutan aja. Dan tiba-tiba, Bu RT ini yang mengalami kejadian yang aneh. Sore itu, menjelang maghrib, biasanya Bu RT ini mandi dan bergegas mau berangkat ke masjid. Tapi kayaknya waktu itu beliau telat. Beliau harus mencuci baju anaknya lebih dulu, sehingga Bu RT ini ketinggalan mungkin. Beliau sendiri juga nggak tahu karena beliau posisinya ada di belakang. Setelah itu Bu RT langsung menuju ke dalam toilet, ke kamar mandi, beliau mandi. Setelah mandi, di tengah-tengah mandi itu Bu RT ini mendengar ada suara perempuan yang nangis. Bu RT ini punya anak perempuan namanya Danisa. Memang seringkali Danisa itu pulang-pulang dalam keadaan nangis. Jadi masih dalam posisi Bu RT ini masih dalam kamar mandi, Bu RT negur anaknya itu. Danisa, kamu itu kebiasaan ya, pulang-pulang nangis. Kalau mainan itu nggak boleh gitu nangis. Kamu itu sudah besar loh. Akhirnya yang menjawab ini mertuanya Bu RT. Kamu ini ngomong sama siapa toh, Nduk? Nah, Bu RT masih asik mandi di dalam karena Bu RT mengakui bahwa dia ini ngomong sama anaknya, Danisa. Setelah itu Bu RT pun keluar, mertuanya tanya lagi, kamu itu tadi ngomong sama siapa? Yang nangis itu siapa? Loh, tadi kan Danisa nangis, Bu. Nangis gimana? Wong kamu belum masuk kamar mandi, Danisa sama bapaknya itu sudah ke masjid berangkat lebih dulu. Loh, tadi siapa yang nangis, Bu? Ya nggak tahu, wong ibu nggak dengar ada suara orang nangis kok. Kamu teriak-teriak dari kamar mandi nyuruh anakmu berhenti nangis. Wong anakmu sudah ada di masjid. Lah dari situlah kemudian Bu RT ini mengingat kejadian tentang pocong Siska. Tentang cerita orang-orang bahwa mereka ini sering mendengar ada suara tangisan perempuan. Di sini Bu RT yakin bahwa yang nangis itu adalah sosok Siska. Nah, semenjak Bu RT ini mengalami kejadian itu, Bu RT akhirnya cerita ke orang-orang, ke ibu-ibu PKK juga. Dan memang, nggak hanya Bu RT dan juga Bu Indah yang mengalami kejadian horor ini, tapi beberapa warga juga mendengar suara tangisan perempuan itu. Inilah yang membuat kampung tersebut di atas maghrib ini sudah sepi. Jadi kalau ada orang yang butuh sesuatu, misalnya keesokan harinya anaknya ini butuh pita, atau butuh baju seragam sekolah, atau alat tulis menulis, pokoknya kebutuhan apapun yang mereka butuhkan, mereka sebisa mungkin jangan cari di malam hari. Sore atau siang hari harus dapat. Karena malamnya mereka harus berada di dalam rumah. Mereka takut diganggu oleh pocong Siska ini. Jadi benar-benar waktu itu Bu Cindy menggambarkan situasi kampungnya di tahun 2014 itu di atas maghrib, kampungnya ini sudah sepi. Kalau mereka nonton TV di dalam rumah, mereka merasa lebih aman daripada nongkrong di luar rumah. Nah, waktu itu ada orang yang namanya ini Pak Ari. Pak Ari waktu itu siangnya baru beli HP baru. Biasanya kalau orang yang beli HP baru, beliau ini utek-utek HP-nya lah. Dari sore sampai malam dia ngecek apapun lah. Pokoknya namanya juga punya HP baru. Nah, istrinya Bu Ari ini sempat ngingetin ke Pak Ari, Pak, udah malam Pak, mau ditaruh HP-nya. Dari sore sampai itu mainan HP terus. Taruh dulu HP-nya. Ini sudah jam berapa? Waktu itu memang sudah jam 11 malam. Sampai pada akhirnya Pak Ari ini terus mainan HP. Istrinya sudah tidur lebih dulu, dan istrinya kebangun sekitar setengah jam kemudian. Kira-kira jam setengah 12 istrinya kebangun, dan istrinya ngelihat Pak Ari masih mainan HP. Akhirnya istrinya ini ngomong lagi, Pak, matiin Pak. Udah jam berapa ini? Kamu itu apa nggak tahu cerita orang-orang? Kalau mereka itu dengar digangguin suara tangisannya Siska. Nah, dari situ Pak Ari ini langsung nengok ke arah istrinya. Ya Bu, tak matiin Bu. Akhirnya dimatiin lah HP tersebut. Belum lama mereka ini memejamkan mata. Pak Ari kebangun lagi, Bu. Kamu nggak bau bangke? Ini loh, baunya nyengat banget. Ini pasti ada yang buang bangkai tikus ini di gang sebelah ini. Terus istrinya Pak Ari ini duduk juga. Dia juga bangun. Waktu itu memang mereka ini mencium aroma bangkai. Baunya busuk banget.
Anehnya bau ini kok baru tercium. Sebelum-sebelumnya, ketika Pak Ari mainan HP dari sore sampai malam, ini nggak ada bau apapun. Tapi kok ketika mereka mau tidur, ini bau itu tercium. Dan baunya busuk banget. Dan ketika mereka ini bingung dengan bau itu, tiba-tiba mereka ini dengar ada suara. Itu bukan bangkai tikus, Pak. Itu bau busuk dari perutku. Perutku ini loh sudah membusuk. Nah ini suara perempuan. Akhirnya mereka semakin kaget loh. Ini suara siapa? Mereka nggak berani ngelihat. Tapi menurut Bu Ari ini sempat ngelihat ada sosok pocong di situ. Nah pocong ini Bu Ari meyakini kalau pocong ini adalah pocong Siska. Dan disinilah mereka itu mendengar yang ngomong ini Siska. Siska ini meyakinkan ke mereka semua bahwa ini bukan bangkai tikus. Ini adalah bau dari perutku yang sudah membusuk. Akhirnya dari situlah Bu Ari ini sudah nggak bisa tahan lagi, beliau pingsan. Makanya dari situ keesokan harinya Bu Ari menceritakan secara gamblang bahwa malam itu dia melihat ada pocong berdiri di pojok ruangan kamarnya. Dan pocong Siska ini ngomong seperti itu. Jadi akhirnya tambah gempar kampung ini. Semua orang akhirnya membicarakan sosok pocong Siska. Dan waktu itu warga ini belum mendapatkan solusi. Ini gimana caranya, mereka belum ada solusi. Yang jelas yang bisa mereka lakukan ketika di atas maghrib, mereka harus berada di dalam rumah karena mereka takut. Nah, di tahun-tahun itu ada acara favorit orang-orang, yaitu acara kompetisi dangdut di TV. Jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah nonton acara dangdut ini. Nah, terus tiba-tiba ada salah satu warga namanya Bu Ane. Bu Ane ini nonton acara dangdut itu, tapi volume suaranya itu nggak keras banget. Yang penting dia bisa dengar, nggak sampai keras seperti biasa, karena dia tahu hari-hari itu memang kampungnya ini tegang. Nah waktu itu Bu Ane ini nonton TV sendirian sambil dengerin lagu dangdut. Tiba-tiba di tengah acara itu Bu Ane ini dengar ada suara tangisan perempuan. Loh, ini kok aneh. Ini yang dia lihat ini kompetisi lagu dangdut, tapi kok ada suara tangisan perempuan. Kok aneh banget. Dikecilin volumenya, semakin kecil. Ternyata suara tangisan perempuan ini juga ikut kecil. Ikut pelan. Terus dikencengin lagi. Suara musik dangdut dikencengin. Suara tangisan perempuan ini tambah kenceng. Dikecilin lagi sama Bu Ane. Suara perempuan ini yang nangis ini malah semakin pelan. Akhirnya Bu Ane ini pun dia jengkel, TV dimatiin. Suara tangisan perempuan ini masih terdengar. Suaranya itu dari luar. Bu Ane ini penasaran waktu itu. Dia benar-benar ngeblank kalau saat itu desa ini lagi gempar di teror pocong Siska. Bu Ane kayak benar-benar nggak kepikiran sama sekali. Dia langsung lihat, dibukalah kelambunya ini. Disitulah Bu Ane ngelihat ada sosok pocong Siska. Wajahnya pucat. Pocong Siska ini berdiri persis di depan rumah Bu Ane dan kondisinya itu nangis. Dari situlah langsung Bu Ane ini pingsan. Sampai keesokan harinya ketika Bu Ane ini dibangunkan oleh tetangganya yang jualan sayur. Karena penjual sayur ini juga heran, ini Bu Ane kok nggak keluar jam segini. Dibangunkan ternyata Bu Ane ini lagi pingsan di sana. Dan dari situ Bu Ane cerita malam ketika dia mengalami kejadian diteror sosok pocong Siska. Nah, banyak cerita-cerita yang beredar di masyarakat bahwa pocong Siska ini meneror warga kampung dan selalu dengan suara tangisan-tangisannya yang mengerikan. Nah, di situ ada seorang cewek atau perempuan usianya sekitar 20 tahunan. Si cewek ini tinggalnya di desa situ, tapi kerjanya lebih banyak di kota. Dia ini adalah seorang SPG. Jarang banget dia pulang ke rumah. Kalau dia pulang ke rumah selalu dalam keadaan yang benar-benar mendesak, baru dia pulang. Nah hari itu, dia sudah dapat kabar dari orang tuanya bahwa di desanya ini gempar pocong Siska. Dia sudah dikasih tahu sama orang tuanya, "Dok, kalau bisa, kalau kamu nggak usah pulang ke rumah. Tapi kalau kamu terpaksa pulang, jangan pulang malam." Nah dia ini terpaksa, kita sebut namanya si Ani. Ani ini ada event di kota. Eventnya itu sekitar 5 hari berturut-turut dan dia lupa sesuatu dan dia harus ambil ke rumah. Nah, pulangnya
selalu jam 10 malam, sesampainya di desanya sekitar jam 11 malam. Dia sudah tahu tentang teror pocong Siska. Jadi dia naik motor, begitu masuk kampungnya, masuk desanya, dia kencengin motornya. Wah, kenceng. Begitu mau sampai rumah, dia kaget. Langsunglah dia ngerem secara mendadak, karena dia ngelihat ada sosok pocong Siska ini sudah berdiri persis di depan rumahnya. Dan si Ani ini ngelihat betul, pocong ini wajahnya itu wajahnya Siska. Dia sampai ngeletakkan motornya, terus dia lari ke depan. Menuju ke jalan raya itu juga agak jauh, jadi dia lari. Begitu sampai jalan raya, dia nggak ketemu satu orang pun. Akhirnya dia lari lagi, cari keramaian. Nah, di situ kebetulan ada beberapa pemuda-pemuda yang sebenarnya pemuda-pemuda ini lagi minum minuman keras, mereka lagi mabuk. Seandainya waktu itu si Ani ini nggak ketakutan, dia nggak bakalan nyamperin anak-anak yang lagi mabuk. Tapi karena waktu itu dia sudah kepepet, dia ketakutan dan motornya ketinggalan di sana, dia langsung samperin lah anak-anak pemuda yang lagi mabuk ini. Mas, aku minta tolong mas. Lah mereka ini yang lagi minum ini juga heran, loh. Kenapa mbak? Mas, desaku itu gempar mas, ada pocong. Lah mereka ini kaget. Oh iya mbak? Iya mas. Tadi itu aku sudah sampai desaku, terus aku itu ditakutin. Motorku tak tinggal. Aku minta tolong mas, dianterin ke sana. Aku mau masuk rumah. Ya wis mbak, ayo mbak. Mereka dianterin rame-rame. Ada sekitar 3 sepeda motor yang mengantar Ani menuju ke rumahnya. Begitu masuk desanya, pemuda-pemuda ini ngelihat memang motornya Ani ini tergeletak di tengah jalan. Loh mbak, itu dah motornya sampean. Iya mas, tolong ya mas, antarkan sampai ke rumah. Nanti kalau aku sudah masuk rumah, mas baru bisa pulang ya. Tolong mas, aku takut. Iya mbak. Akhirnya motor ini didirikan, terus mesin dinyalakan. Ani ini diketing atau diiring-iring sampai menuju ke rumahnya. Gitu sampai rumahnya, Ani kaget ternyata pintu rumahnya ini nggak dalam keadaan terkunci, pintunya kebuka. Di situ Ani semakin kaget ketika ngelihat ibunya ini sudah terjatuh persis di balik pintu. Dibangunkanlah, bu, ibu kenapa kok tidur sini? Langsunglah ibunya kaget. Dok, tutupin pintunya dok. Ibu tadi dilihatin Siska dok. Langsunglah dari situ Ani juga kaget. Nah singkatnya Ani pun mengucapkan terima kasih pada pemuda-pemuda ini. Mas, sudah mas, jenengan pulang, makasih ya mas. Oh ya mbak, mereka pun pulang. Nah keesokan harinya barulah ibunya Ani ini cerita. Nah malam itu ibunya ini memang nunggu kedatangan Ani. Terus tiba-tiba ibunya dengar ada yang ngetuk pintu, dok. Tapi ibunya ini juga berpikir aneh. Loh, biasanya Ani ini kan sudah bawa kunci, ngapain kok ketuk pintu? Akhirnya ibunya Ani ini keluar, pintu dibuka, kagetlah ibunya ngelihat ada pocong persis di depan pintu. Dan kagetnya lagi, ketika ibunya Ani ngelihat bahwa pocong ini adalah pocongnya Siska. Dan Siska dalam keadaan menangis waktu itu. Langsung ibunya Ani pingsan di tempat. Nah beberapa waktu kemudian desa ini masih dalam keadaan sepi. Pokoknya benar-benar mencekam. Dan mereka ini hampir rata-rata semuanya pernah didatengin sosok pocong Siska. Kalau suara perempuan nangis ini sudah biasa. Mereka bahkan sering mendengar suara perempuan nangis. Kali itu ada salah satu warga yang kerjanya ini di luar pulau. Beliau ini memang sudah mendengar juga tentang kabar pocong Siska itu. Tapi mau nggak mau memang beliau ini pulangnya 1 tahun sekali. Apalagi waktu itu adalah kebetulan Idul Fitri. Beliau pulang. Biasanya beliau ini jalan dari arah depan menuju ke rumahnya. Beliau sudah was-was sebenarnya. Masuk desa itu sudah was-was. Karena suasananya benar-benar merinding. Ketika beliau jalan sambil bawa tas besar di tenteng seperti itu, beliau ini sudah curiga. Itu kok kayak ada umbul-umbul. Karena ini momennya juga bertepatan dengan 17 Agustusan. Banyak umbul-umbul atau bendera merah putih. Waktu itu beliau ini ngelihat ada umbul-umbul atau kain warna putih yang tergeletak di tengah jalan. Nah beliau mikirnya waktu itu, ini mungkin anak-anak Karang Taruna kelupaan untuk beres-beres. Ya udahlah, jalanlah beliau ini. Begitu mendekat ke arah kain yang berkumpal di tengah jalan itu, beliau ini kaget. Ternyata yang dilihat ini adalah pocong Siska. Langsunglah tas ini dilempar, beliau lari. Sampai sandalnya itu juga lepas, beliau lari. Nah yang membuat beliau ini semakin ketakutan karena sosok pocong Siska ini ngejar.
Ngejarnya itu bukan loncat seperti pocong di film-film, bukan. Tapi pocong Siska ini kayak melayang, ngejar terus arah si bapak-bapak ini. Sampai pada akhirnya si bapak ini kesandung sesuatu, terus beliau jatuh pingsan. Baru dia nggak inget apa-apa lagi. Keesokan harinya, beliau ini dibangunkan oleh warga dan akhirnya beliau pun cerita. Nah, setelah kejadian itu, karena beliau ini mengalami sakit yang lumayan parah di bagian kepala, apalagi banyak juga warga-warga yang sudah merasa terganggu dengan gangguan pocong Siska. Mereka pun akhirnya rembukan, ini gimana? Ayolah kita bicarakan hal ini ke ibunya Siska. Karena ibunya Siska nggak tinggal di desa itu, akhirnya didatenginlah menuju ke rumahnya. Mereka, warga ini bilang secara baik-baik, Bu, ini mohon maaf, ini banyak warga dan banyak saksi, mereka ini diganggu oleh pocongnya Siska. Ini nggak tahu kebenarannya seperti apa. Kami yakin memang ini bukan almarhumah Siska. Ada iblis yang memang sengaja menyerupai Siska dan mengganggu warga. Nah, ini kami mau mengadakan acara doa bersama. Doa ini akan kami gelar secara besar-besaran untuk mendoakan almarhumah Siska, supaya kami ini nggak diganggu lagi. Terus ibunya Siska ini cuma diem sambil beliau itu nangis. Beliau ini mungkin merasa bersalah karena selama hidupnya beliau ini membiarkan Siska seperti itu sampai Siska menjadi seorang PSK dan lain sebagainya. Bahkan sampai meninggal pun Siska ini masih ngerepoti warga. Ibunya menyesali perbuatannya. Terus ibunya bilang gini aja Pak, nanti saya kasih nomor telepon Pak Kiai itu ya, yang kapan lalu mengeluarkan susuknya Siska. Nanti jenengan hubungi beliau. Insya Allah beliau bisa bantu. Nah, singkatnya akhirnya Kiai ini pun didatangkan lagi. Warga pun cerita, gini Pak Kiai, ini kami ini diganggu Pak. Ada pocong, tapi pocongnya ini wajahnya itu wajahnya Siska. Oh ya sudah, benar ini sudah keputusannya benar. Kalau memang mau diadakan doa bersama, ini sudah benar. Ayo. Akhirnya malam itu mereka mengadakan doa bersama, seperti tahlilan dan juga membacakan surat Yasin. Dan setelah membacakan atau mendoakan Siska, mendoakan almarhumah Siska, nggak tahu kenapa Bu Cindy ini pun juga mengakui mereka itu jadi merasa lebih tenang. Kayak perasaan takut itu sudah hilang. Nah, akhirnya keesokan harinya warga ini beraktivitas seperti biasa. Setelah maghrib pun warga juga beraktivitas seperti biasa. Semua orang juga mengakui setelah diadakan doa bersama besar-besaran itu dan sengaja mendoakan almarhumah Siska, warga itu merasa jadi tenang. Akhirnya mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Malam ini nggak seperti sebelum-sebelumnya. Malam itu kembali seperti biasa. Orang-orang nongkrong di depan dan mereka juga nggak membicarakan pocong Siska lagi. Nah, dari situlah kemudian desa ini kembali tenang dan sampai hari ini Bu Cindy masih tinggal di desa tersebut dan cerita ini benar-benar membekas dalam diri Bu Cindy dan juga pada warga desa yang ada di sana. Inilah kenapa alasan Bu Cindy menceritakan ini dengan nama samaran semua. Dan dalam hal ini juga Bu Cindy menitipkan sesuatu untuk mendoakan almarhumah Siska. Semoga amal ibadah Siska diterima Allah Subhanahu wa taala. Cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Bu Cindy kepada Kembar Sunyi dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.